اللهم صل على محمد. صلوا على نبي محمد. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi Allahumma. Masih bersama saya Ahmad Yuslifa Yunus, masih di acara Qalbun Salim hari ini. Hadroh adalah suatu seni budaya yang berasal dari Timur Tengah, khususnya di daerah Arab. Namun di daerah tersebut beberapa jenis-jenis hadroh. Salah satunya yaitu ada hadroh Banjari, ada hadroh Al-Hafsi, ada hadroh Barawis dan hadroh yang lainnya. Khususnya di Banyuwangi, yaitu ada hadroh Kuntulan. Kali ini di acara Qalbun Salim sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu grup hadroh Sabda Rasul. Ya. Dan juga selain tim hadroh Sabda Rasul, di sini pada hari ini ke acara Qalbun Salim kedatangan narasumber, yaitu Ustadz Musolim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Khair, alhamdulillah Ustadz. Lama nggak pernah berjumpa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara Qalbun Salim. Alhamdulillah, Oke, Ustadz, kali ini di acara Qalbun Salim kita mengupas beberapa jenis hadroh. Iya. Ya, hadroh khususnya yang ada di kalangan-kalangan Nusantara, Ustaz. Betul. Ya, Ustaz, ya. Oke, dari sini mungkin sahabat MTV dimanapun Anda berada, ya, ingin tahu, Ustaz, ya, Sabda Rasul itu kayak apa? Mungkin jenengan bisa jelaskan kapan berdirinya Sabda Rasul tersebut dan mungkin ada sejarah-sejarahnya mungkin, Ustaz. Ya, terima kasih, Ted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa NTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dan berjumpa dengan Anda semuanya. Begini Tat ya. Sabda Rasul. Sabda Rasul ini adalah grup solawat. Grup solawat. Ini kalau berdirinya terbentuknya belum begitu lama. Oh, berarti masih baru ya? Masih hangat kalau ya? orang bilang masih seumur jagung. Oh, gitu ya. Sebenarnya Sabda Rasul ini kan kreasi dari anak-anak pemuda-pemuda desa kami, Dadapan. Kabat. Ya. Ini berarti putra asli Banyuwangi. Putra asli Banyuwangi. Awalnya begini, Tat. Kenapa kok bisa terbentuk Sabda Rasul? Sebelum terbentuk Sabda Rasul ini sebenarnya di pemuda-pemuda kita, mulai dari pemuda Ibnu, Remas, itu sudah membentuk grup sholawat yang namanya Mahabbatur Rasul.
Itu sholawatnya musiknya pakai musik Al-Habsyi. Oh gitu ya. Nah, itu awalnya itu sudah ada, sudah berdiri dulu, maksudnya sudah mulai ada dulu. Di samping ada Mahabbat Rasul dari adik-adik penuh. Lah, adik-adik kita yang lebih mudahan lagi itu juga punya grup yang namanya grup Kuntulan ini yang namanya Sekar Dadap Wangi. Oh gitu. Nah, jadi ada dua kesenian yang ada di daerah saya di Dadapan itu, yang Al-Habsyi, bentuk sholawatan Al-Habsyi ini dari adik-adik Ibnu, juga adik-adik Remas yang masuk dalam wadah Mahabbatur Rasul. Adik-adik saya yang lebih mudah lagi ini punya seni kreasi yang luar biasa, asli seni daerah Banyuwangi, yaitu seni kuntulan yang punya nama Sekar Dadap Wangi, yang diketuai oleh sahabat saya Rahmat, ya, sama adik saya Farel, ini sebagai ajudannya sahabat Ahmad. Nah, dari seni musik kuntulan Sekar Dadap Wangi ini bukan cuma menampilkan musik-musik yang khas Banyuwangi aja, enggak. Religi pun, yang musik-musik religi pun siap, gitu loh. Nah, itu awal mulanya begitu. Ini sejarah. Sejarahnya. Setelah itu kita dari ranting Nahdlatul Ulama Dadapan kan mau mengadakan kita suatu acara di hari santri kemarin, tanggal 28 Oktober kemarin 2023. Kemarin baru saja. Oktober kemarin. Ya, cuma kita pelaksanaannya pada hari tanggal 23-nya. Sebelum tanggal 28, kita tanggal 23 itu mengadakan event besar, kita mengundang kiai karismatik yakni Gus Miftah. Nah, dari situ saya punya inisiatif. Adik-adik saya yang remaja-remaja ini punya kreativitas seni yang luar biasa. Ada terbang sholawat Al-Habsyi yang punya wadah Mahabbatur Rasul, adik-adik saya yang muda-muda yang masih muda ini juga punya kreasi di seni kuntulan. Maka saya punya ide sama sesepuh-sesepuh, sama teman-teman saya yang lebih tua, bagaimana kalau dua-duanya ini kita kolaborasikan jadi satu. Jadi satu wadah. Nah, maka terbentuklah nama Sabdo Rasul. Gitu. Karena saya punya pandangan begini, Tat. Memang sholawatan sekarang ini lagi viral-viralnya. Nah, terutama di Banyuwangi sendiri. Dan kebanyakan kan semuanya versi Al-Habsyi. Saya punya pemikiran sama teman-teman yang lainnya yang sepuh-sepuh itu, Banyuwangi sendiri pun punya khas seni yang namanya kuntulan, kenapa enggak kita angkat juga? Nah, makanya saya kolaborasi antara terbang Al-Habsyi dari adik-adik Ibnu Mahabbatur Rasul sama adik-adik yang termasuk gabung dalam grup Sekar Dadap Wangi Kuntulan, saya jadikan satu menjadi Sabdo Rasul. Nah, gitu. Karena saya berpikir begini, walaupun orang bilang ini kuntulan, kadang-kadang kan orang itu berpikiran yang sempit dan mengatakan kayaknya kuntulan ini cuma buat mengiringi jarana dan sebagainya. Padahal kan itu pemikiran yang sebenarnya jangan ada pemikiran semacam itu. Karena apa? Seni musik kita daerah sendiri ini kuntulan bisa kita pakai untuk religi, bersolawat kepada baginda Rasul, gitu kan. Berarti itu kan juga bagus gitu. Nah, juga ada orang yang pernah tanya sama saya, loh Tat, kenapa kuntulan kok dipakai untuk solawatan, digabungkan gini. Saya cuma singkat aja, mudah saya jawabnya. Gini Pak, iya. Saya jawab gini aja. Seni itu seni budaya. Seni dan budaya itu bukan agama, gitu kan? Seni itu bukan agama, budaya itu bukan agama. Saya ibaratkan gini, Banyuwangi punya seni kuntulan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah lain, ya kan? Karena kuntulan saya tahu ini ciri khas musik Banyuwangi asli, gitu kan? Nah, saya contohkan gini, yang tanya sama saya sekarang punya pisau, saya punya pisau. Pisau ini kalau dipegang orang yang bagus bisa dipakai untuk memotong daging, bisa pakai untuk memotong sayuran, buah, macam-macam lah kegunaannya yang bermanfaat. Nah, berarti pisau ini
bagus apa enggak. Oh gitu ya. Ya, iya, musik juga demikian. Oke. Tapi kalau pisau ini dipakai orang yang tidak benar, Oke. dipakai untuk merampok, dipakai untuk membunuh orang, dipakai untuk mencelakai orang. Ini yang salah kan bukan pisaunya. Berarti orang Yang salah kan orang yang Iya. menggunakan pisau tersebut. Oke. Jadi saya punya pemikiran di situ. Apa salahnya? Bahkan mungkin ini juga lebih bagus dan lebih baik karena kita apa? Kita bentuk mahabbah kepada Rasul lewat seni yang kita miliki, sehingga saya ingin mencoba untuk mengangkat kuntulan seni daerah kita ini menjadi seni daerah yang bukan cuma untuk untuk mengisi lagu-lagu yang khas seni Banyuwangian, tapi juga bisa dipakai religi gitu, Ustaz, maksud saya. Oke, Ustaz. Iya. Terima kasih untuk Iya. penjelasannya. Berarti jenengan ini sebagai wadah di salah satu daerah di Banyuwangi, Iya. ya, membenarkan rumor yang beredar yang di luar, Ya, biasanya betul. kuntulan itu untuk yang melenceng yang Ya, gitu. Biasanya gitu. kuntulan itu adalah seni juga yang Ya. untuk kita rumat ya. Iya, Ya, dan bisa juga bisa digunakan untuk keagamaan. Iya, ya, hal-hal gitu. yang positif bisa kita juga, pakai, ya. betul. Oke, Ustaz, terima kasih. Ya. Habis ini kita lanjut lagi dengan pembahasan-pembahasan yang lebih enjoy, yang Ya. lebih seru lagi. Kayaknya Ya. ini lebih seru pemirsa di NTV, dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, tetap di NTV setelah pariwara berikut ini. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya di acara Kobun Salim. Kali ini masih bersama saya dan juga Ustadz Musolin, ya, salah satu pimpinan dari Hadroh Sabda Rasul. Ya. Oke Ustadz, Ya. ya. Tadi jenengan sudah menjelaskan sejarah-sejarah Sabda Rasul. Ya. Mungkin jenengan di grup atau di majelis Sabda Rasul tersebut, Ya. adakah program-program, ya, program jangka panjangnya atau program-program jangka pendeknya di dalam Sabda Rasul tersebut, Ustaz? Oh iya, terima kasih. Gini, Oke. Tat. Program kita ke depan, Sabda Rasul ini harapan saya adalah bisa terus berkelanjutan. Itu program saya. Oke. Maksudnya bisa berkelanjutan dari generasi ke generasi. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan juga merestui sehingga kita bisa kalau bisa mungkin sampai yaumul qiyamah lah, harapan gitu. kita. Ya, amin. Tapi sebelum saya mengungkapkan atau menjelaskan program-program kita, perlu juga saya jelaskan, Sabda Rasul pun sudah terbentuk pengurus yang solid, gitu kan? Oh, gitu. Ya, dari kedua belah pihak grup mulai di Al-Habsyi Mahabbatur Rasul sama Ya. Kuntulan ini sudah terbentuk pengurus masing-masing. Oh, sudah. Berarti ada pengurusnya masing-masing. Ada pengurusnya masing-masing. Oh, gitu. Jadi Sabda Rasul pun membentuk pengurus sendiri, gitu. Berarti ada beberapa wadah di dalam. Ya, dua wadah Digabung menjadi gabung satu. jadi satu menjadi Sabda Rasul. Ini pun kita bentuk pengurus masing-masing. Nah, untuk ketuanya sendiri Sabda Rasul Ya. adalah dipimpin oleh sahabat saya Mas Andika. Oh, Mas Andika. Mas Andika. Oke. Mas Andika ada di belakang sana itu Mas Andika. Kemudian bendaharanya juga ada Mas Edo, dan juga ada sahabat Imam Ghazali dan lain-lain sebagainya. Untuk Khotimul Majlis sendiri saya sendiri dan juga dibantu sama Gus Umar Rijalul Ansor itu juga. Ya. Program kita ke depan, harapan saya juga mudah-mudahan Sabda Rasul ini terus bisa menggema dalam arti bisa bermanfaat. Kan? Ini program jangka panjang. Jangka panjang. Oh, ya. Berangkat program jangka pendek ini kita mulai gebrakan awal di besok ini malam tahun baru. Ya, malam tahun baru Sabda Rasul pun rutinitas
sesuai dengan musyawarah dengan takmir masjid kita, itu insya Allah mungkin maksimal 2 bulan sekali itu kita tampil di masjid, tapi di halaman yang luas itu. Nah, nanti kita juga nanti semua dari Sabda Rasul 1 bulan sekali, yang 1 bulan sekali nanti kita kasihkan ke Al-Habsyi, 1 bulan lagi kita kasihkan ke Kuntulannya, Sekadadapangi. Jadi terus beriringan. 1 bulan untuk Sabda Rasul, 1 bulan Mahabbatur Rasul, 1 bulan Sekadadapangi, tetap kita berurutan. Itu program kita dari bulan ke bulan terus di depan Masjid Baitur Rahman Dadapan. Nah, saya selaku Khatul Majelis juga di situ nanti juga ada majelis taklim. Dalam arti bukan cuma sekedar selawatan aja enggak, tapi ada siraman kolbu di situ untuk seluruh jamaah yang hadir, terutama masyarakat situ, masyarakat luar semuanya. Itu program-program kita ke depan gitu. Ya. Ustaz, selain ada program-program mingguan ya, apakah Sabda Rasul tersebut ada program-program harian enggak? Ada per minggu apakah ada rutinannya enggak? Kalau kita tiap minggunya mesti malam Sabtu itu kita kumpul antara Mahabbatur Rasul sama yang Sekadadapangi Kuntulan ini kita kumpulkan dalam satu wadah, kita latihan bersama, sambil latihan kita sharing gitu kan. Berarti setiap minggunya? Setiap minggu malam Sabtu kita tetap kumpul di situ. Satu minggu sekali. Itu karena rutin. Itu rutin. Memang kita buat rutin bagaimana supaya kekompakan ini tidak buyar. Gitu. Soalnya apalagi kan saya tahu bahwanya adik-adik ini kan juga semuanya masih remaja gitu ya. Kalau kita lama-kelamaan nggak pernah kumpul, takutnya ini berpecah belah bahaya. Kalau sering kumpul kan ada pepatah yang mengatakan makan gak makan yang penting kumpul gitu. Itu pada waktu 1 minggu sekali itu ada mengadakan rutinan apa hanya sekedar latihan saja, Ustaz? Latihan saya fokuskan dalam satu titik. Titik setelah latihan nanti kita musyawarah ilmiah maksudnya. Tapi sistem saya itu gini, kan karena ini adik-adik muda semuanya. Saya nggak mau dalam 1 minggu sekali ini seakan-akan katakan serius lah gitu. Gitu ya. Nah, kita kan untuk mengayomi adik-adik ini kan kita harus yang santai, yang rileks, bisa mengena kan gitu. Sambil latihan, setelah selesai ayo kita ngopi bareng. Sambil yang suka merokok bareng, ada camilan bareng, kita berbicara sharing. Barangkali ada yang tanya gini, tetap kita hitungannya bertukar ilmiah ini terus setiap malam Sabtu itu kita 1 minggu sekali itu. Cuma kan sistemnya kita enggak. Kalau malam Sabtu itu bukan sistem kayak pengajian majelis taklim enggak ya. Ya nyantai, ngopi, tapi tetap ada ilmiahnya. Betul. Terhubung kini Ustaz, apakah tim hadroh jenengan ini sudah teman-teman yang sudah lanjut, yang sudah remaja, yang masih duduk di bangku sekolah? Kalau semuanya rata-rata tim hadroh Sabda Rasul ini, ini semuanya masih pelajar semua. Masih pelajar? Masih pelajar, sudah dikenalkan seni budaya yang ada di lokal ya? Soalnya gini, saya juga merasa bangga ya sama adik-adik saya terutama yang masih sekolah-sekolah. Ini rata-rata masih ada yang SMP, ada yang SMA, SMK, rata-rata semua. Ini rata-rata? Rata-rata SMP sama SMA, rata-rata semua. Nah, ini adik-adik ini kehebatannya gini, Tat. Yang saya tahu kan saya sharing itu mulai dari SD ini semuanya sudah gentol di seni gitu loh. Jadi jiwanya seninya ini luar biasa. Sudah kental ya? Luar biasa gitu. Makanya saya sendiri kan dalam hati saya eman-eman. Maksudnya eman-eman itu bagaimana? Saya sendiri yang bukan asli orang Banyuwangi, saya kan pendatang ya. Maksudnya pendatang itu istri saya yang Banyuwangi Dadapan. Melihat kesenian yang ada di Dadapan, yang ada di Banyuwangi, terutama yang di Dadapan, adik-adik saya yang kecil ini begitu hebatnya, senangnya, cintanya sama seni daerah. Kenapa?
orang yang asli Banyuwangi kurang begitu memperhatikan kan sayang gitu loh. ya. Saya aja yang ketertarikannya luar biasa, apalagi orang Banyuwangi mestinya harus Bangga, bisa bangga gitu. Makanya saya karena melihat potensi yang begitu luar biasa di adik-adik ini, saya coba mengembangkan gitu. Maksudnya mengembangkan itu ya oke, seni-seni daerah tetap dipakai, seni religi ayo juga dikawal lah gitu loh. Oke, berarti jenengan sudah berhasil mengkolaborasikan Ya, mengkolaborasikan antara itu. Hadro Al-Habsyi dengan Hadro Kuntulan. Ya. Sebenarnya Ustadz, Hadro Kuntulan itu kan termasuk juga Hadro, Ustadz. Iya, sebenarnya. Dulunya itu kan kalau sejarah di Banyuwangi itu kan Hadro Kuntulan itu mengiringi sebuah tradisi-tradisi Ya, betul. dan sebagainya gitu ya, Iya. Ustadz. Dan sekarang sudah sampean kolaborasikan dengan Al-Habsyi, Ustadz. Al-Habsyi, Oke. betul. Mungkin di Sabda Rasul sendiri, Ustadz, Ya. adakah misi tertentu ya jenengan pada mendirikan Sabda Rasul? Misinya itu apa, Ustadz? Misi saya itu cuma satu, simpel aja. Saya ingin mempersatukan pemuda-pemuda ini agar masuknya ke hal yang positif. Oh ya. gitu, Iya, ya. hal yang positif. Karena apa? Saya ingin meminis biar adik-adik yang di masa pertumbuhan remaja ini jangan sampai nanti salah pergaulan. Ya Oh, kan? gitu. Itu misi saya yang terselubung, maksudnya. Misi yang terselubung, saya yang tidak ingin nanti remaja-remaja saya, pemuda-pemuda saya ini sebagai besok generasi penerus saya, di waktu dia lagi menginjak ke masa remaja, iya. dia nanti salah pergaulan jadinya yang ya itulah tidak gitulah yang tidak kita inginkan Iya, gitu kan. iya. Bagaimana nanti kalau ini tidak dikasihkan wadah yang positif, Iya. nanti bisa masuknya ke hal-hal yang negatif, bisa merusak moral dari pemuda-pemuda saya, ya, Iya. pemuda-pemuda daerah saya, nanti kacau. Di samping kacau juga nanti bikin nama jelek daerah, kota saya atau desa saya, dan juga otomatis kalau dari masa mudanya ini sudah bobrok, bagaimana nanti bisa meneruskan dari generasi tua ya kalau sudah tidak ada, kalau generasi yang mudanya ini bobrok, kan nanti tidak ada sebagai penampung obor kelanjutannya gitu loh, Tat. Jadi estafet gitu. Ya, artinya estafet itu. Makanya saya coba memberikan satu wadah kepada adik-adik ini, yaitu tujuan saya, biar adik-adik ini bisa terkontrol ke hal-hal yang positif itu. Oke, karena rentan usia remaja ini ya, usia remaja ini rentan dengan masih kelabilan. Nah, Maksudnya, gitu loh. Nah, temennya pingin sana, ayo sini sana. Nah, gitu. gitu. Nah, sedangkan jenengan sudah memfasilitasi sebuah wadah betul. yang namanya itu Sabda Rasul. Sabda Rasul. Oke, kok apakah ciri khas dari Sabda Rasul itu ada, Ustaz? Ciri Ada. khasnya? Ya ciri khasnya kan bisa dilihat sendiri. Kita tampil sudah beberapa kali ya, terutama di event pada waktu kita mengiringi pengajian Gus Miftah. Ya, setelah kita tampil dari penampilan Sabda Rasul ini, orang-orang ini kan tidak menyangka, diperkirakan ya seakan-akan seperti ya sholawat Al-Habsyi yang ada di Banyuwangi lah, yang sudah. Gitu ya. Jadi orang itu, loh, kok ada kuntulannya, loh, kok beda kan gitu. Terutama pada waktu kita tampil di ETS kemarin juga demikian. Dari semua teman-teman grup sholawat yang lainnya hadir menampilkan satu persatu. Nah, setelah kita tampil Sabda Rasul, ini saya cuma dapat masukan dari pemirsa, dari jamaah yang di belakang. Nah, itu, kan ketika kita nabuh seperti tadi, breng yang keras gitu, kan kaget, loh, ini musik apa lah? Ternyata mereka, ini ternyata beda daripada yang lainnya. Yang membedakan kan memang itu, kita mengolaborasikan antara kuntulan sama Al-Habsyi, jadi ketukannya pun berbeda. Gitu. Tapi kan semuanya kan kita kembalikan, tujuan kita utama adalah bersolawat, menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah melalui seni yang kita miliki. Iya, Ustaz. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, itulah Sabda Rasul ya. Ada program-program tersendiri, ada ciri khas tersendiri di dalam Sabda Rasul ya. Kemudian di situ di Sabda Rasul ada ciri khas yaitu kolaborasi antara Hadroh Al-Habsyi dengan hadrah yang asli dari daerah Banyuwangi, yaitu kuntulan. Ya, itulah ciri khas dari
Sabda Sabda Rasul. Rasul. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Masih bersama saya di acara Kebun Salim. Kali ini kita bukan hanya narasumber yang datang, yaitu ada juga tim dari Hadras Sabda Rasul. Mungkin sahabat NTV dimanapun Anda berada bertanya-tanya, siapa saja sih ya tim dari Sabda Rasul tersebut? Kali ini kita akan tanya jawab ya langsung dari tim Hadras Sabda Rasul. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Perkenalkan saya Kang Imam, Nggih. asli Dadapan. Kebetulan saya salah satu pengurus di Sul, juga vokalis. Oh, alhamdulillah. Nggih. Salah satu tim dari Sabda Rasul ya, Nggih, betul. vokalis dari tim Nggih. Sabda Rasul. Oke, Ustadz Imam. Oke, mungkin bisa diperkenalkan. Soalnya sahabat NTV ini bertanya-tanya, siapa saja sih tim Hadras Sabda Rasul tersebut? Mungkin jenengan bisa mengenalkan teman-teman timnya satu persatu, Ustadz. Terima kasih atas waktunya kami sampaikan di sini. Terima kasih untuk segenap personil juga. Di sini kami perkenalkan ada beberapa pengurus juga vokalisnya, ada Nggih. Cak Rohmat Oong, di sini ada juga Cak Abdul Hanan, ada Cak Abdan dan yang lain-lain. Ini rata-rata masih SMP dan STM atau SMK atau SMA. Ngoten. Dan beberapa pengurus juga, di situ ada ketua, ada tim sosial kemasyarakatan juga ada. Kita lengkap di sini. Oh, lengkap ya. Nggih. Alhamdulillah. Mungkin pengalaman yang terkesan di jenengan pada mulai awal berdiri Nggih. Sabda Rasul. Nggih. Di sini kami sangat menikmati SDW atau Sekar Dadap Wangi dengan Mahabbatur Rasul. Karena apa? Dari kolaborasi seni yang ada dua ini kan sesuatu yang tidak biasa. Menyatukan antara seni suara yang satu SDW dengan yang Mahabbatur Rasul Ya. ini sedikit agak sulit lah. Oh gitu. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, bagaimana cara memasukkan antara musik yang satu kuntulan dengan hadroh yang lainnya, bagaimana enak dengar. Ya alhamdulillah sampai sekarang berdiri dan kami rasakan sangat kami nikmati. Ya, gitu ya, kesan jenengan gitu ya. Yang paling mengesankan itu kemarin kami hadir dan pertama launching itu di acara Hari Santri Nasional pada HSN tanggal ya? 23. Iya, Ini sangat luar biasa. Biasanya kita di pentas kecil dan saat itu di pentas yang sangat luar biasa dan dihadiri oleh masyarakat, seluruh masyarakat Banyuwangi. Dan alhamdulillah, alhamdulillah mental teman-teman kita dari Sabda Rasul ini bisa menghadapi kurang lebih seperti itu. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Yeah. Kang Iman, mungkin berapa lama jenengan ya berlatih menyatukan instrumen antara al-habsyi dengan kuntulannya itu kan ini sangat sulit kan? Dan juga instrumen itu berbeda dengan habsyi dengan kuntulannya itu. Dan berbeda. Menyatukannya itu berapa lama jenengan? Untuk menyatukan bagaimana katakan mengkolaborasi antara dua musik ini kurang lebih 6 bulanan. Oh 6 bulan? 6 bulan. Ini memang butuh waktu karena semakin ke depan waktu saat itu juga semakin
mepet, jadi kita genjot terus. Setiap malam Sabtu kita adakan latihan, kita adakan semuanya. Kita siapkan tempat, kita siapkan sound system, kita siapkan alat musiknya. Dan alhamdulillah sampai 6 bulan itu berjalan dengan lancar. Ketika show, alhamdulillah semuanya sukses. Memuaskan dengan hasilnya. Memuaskan, dan juga ini sudah mempunyai baju sendiri-sendiri, tanpa kredit, kurang lebih seperti itu. Langsung cash. Terima kasih atas waktunya. Satu lagi mungkin saya tambahkan. Alhamdulillah untuk SK kita sudah mengajukan di Dinas Pariwisata. Alhamdulillah sudah ada untuk SK-nya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi sudah terdaftar di Seni Budaya Banyuwangi. Betul. Di Dinas Pariwisata gitu ya. Berarti ini sudah resmi, yang legal ya. Betul. Sebenarnya karena sudah punya izin. Sudah punya izin. Dengan betul. Sertifikat di Dinas Operasional. Ada Dinas Pariwisata. Pariwisata. Terima kasih. Ustadz Imam atas waktunya. Ustadz, alhamdulillah begitu hebatnya Sabda Rasul antara mulai dari berdirinya sampai 6 bulan berlatih dan mengkolaborasikan antara Hadroh Al-Habsyi dengan Kuntulan. Ya. Ini salah satu keberhasilan jenengan yang membentuk sebuah wadah ya dari anak-anak remaja sehingga anak-anak ini bisa di dunia yang biasanya nongkrong malam-malam dengan sudah memfasilitasi wadah dengan adanya Sabda Rasul ini. Ustaz, mungkin di Sabda Rasul tersebut adakah untuk tujuan atau jamaah jamaah Sabda Rasul tersendiri apakah di kaum pemuda apakah untuk kalangan anak-anak, apa di kalangan orang tua atau di kalangan ibu-ibu saja gitu. Iya, memang harapan saya ke depan untuk sementara ini ini karena kan kita ini belum lama. Sekitar kita persiapan belum sampai 1 tahun lah. Memang sementara ini kita masih di kalangan anak-anak muda. Nah, anak-anak remaja, anak-anak muda yang kita gandeng dulu masuk dalam satu wadah ini biar mereka ini terkontrol dulu terkontrol gitu dulu. Karena kan dulu saya sangat miris sekali. Saya masuk di daerah saya itu kan banyak orang yang bilang katanya pemuda-pemuda di daerah saya ini banyak yang salah pergaulan dan sebagainya. Nah, setelah itu kan tadi saya katakan setelah saya lihat potensi-potensi dari anak-anak dadapan, remaja-remaja ini terutama adik-adik ini yang luar biasa di seni, saya coba masuk ke situ. Jadi untuk pertama yang langkah saya adalah coba untuk merangkul yang remaja dulu, adik-adik ini dulu. Ini tujuan utama rangkul anak-anak muda semua. Anak-anak dulu, anak muda tujuannya yang utama saya rangkul dulu. Mulai pertama dari IPNU, ya alhamdulillah IPNU, IPPNU sudah berjalan. Karang Taruna dan sebagainya sudah jalan. Mulai dari Angsor juga sudah jalan. Terus dari adik-adik yang suka di seni-seni kayak Kuntulan Sekar Dadapangi ini semua saya rangkul masuk ke wadah Sabda Rasul. Untuk langkah berikutnya nanti pun saya tetap kepada yang kalangan menengah, dalam arti kalangan umur ini menengah. Makanya saya juga nanti masuk ke ibu-ibu yang Fatayat. Untuk di sana kan banyak komunitas-komunitas. Di daerah saya Dadapan itu banyak, ada komunitas Gang Cinta, ada komunitas BPPB, ada komunitas Timur Jalan, itu ada banyak. Jadi banyak komunitas anak muda di sana. Dalam satu kerajaan itu banyak satu gang namanya Gang Cinta itu punya komunitas Gang Cinta. Itu pun maksudnya punya kreasi dari komunitas Gang Cinta yang sudah difasilitasi oleh pihak kelurahan pemerintahan desa. Sampai hari ini pun masih berjalan yang namanya UMKM Pasar Capung. Itu dari komunitas-komunitas yang ada di Batu Sumber Majalah. Saya mencoba ke komunitas-komunitas itu juga nanti saya merangkul semuanya.
Dari kalangannya nanti katakan ibu-ibu yang apa namanya sudah anggaplah yang lebih di atas Iya, ya, lebih yang lebih tua kayak sepuh-sepuh. gitu, sepuh. Itu saya merangkul ibu-ibu muslimat, Fatayat. fatayat itu terangkul semuanya tetap. Ibu-ibu Tapi kan PKK kita gitu. bertahap, kita kan bertahap dulu, gak langsung kok semuanya sekaligus enggak, Enggak tetap gitu. nanti kan saya tetap dibantu sama teman-teman yang lainnya. Iya, Nanti iya, iya. sementara kita share dulu untuk yang remaja sudah bisa berjalan, nanti kita naik lagi. Makanya kan tadi sudah program kita kan setiap 1 bulan sekali, insya Allah tetap kita adakan rutinan sholawatan Hadratul Rasul itu di depan Masjid-masjid. halaman Masjid Baitur Rahman di hadapan itu sambil majelis taklim juga ilmiah. Itu nanti saya suguhkan, maksudnya saya suguhkan kepada takmir, masyarakat takmir. Kalau memang nanti majelis ilmiah itu minta pengajian, apakah pakai nanti kita berdasarkan pakai kitab yang kita baca, atau cuma mintanya kultum dalam arti seperti orang berpidato lah itu. Nah kemarin masih ada 2 versi, ada yang mengatakan biar tidak lama pakai anu aja langsung kultum, ada yang mengatakan pakai kitab aja biar terarah lah. Gitu. Nah itu tadi ini saya masih menunggu juga keputusan dari pengurus takmir, bagaimana nanti baiknya gitu kan. Tapi yang penting kan tujuan kita adalah satu, agar kampung saya terutama daerah saya bisa menjadi daerah yang adem, rukun loh jinawi lah gitu. Itu keinginan saya gitu kan. Oke. Jadi selain dari kalangan sekarang masih kalangan muda gitu ya. Ya. Masih kalangan muda. Kemudian ada kesulitan nggak untuk di kalangan muda menarik kalangan muda? Karena anak muda ini kan masih daripada hadroh selawatan mending nongkrong ngopi ya. Kan ini kan biasanya penyakitnya ya, muda, mesti gitu. mesti ada. Penyakitnya. Mungkin dari tim hadroh tersebut gitu. Daripada latihan ngopi, besok latihan kan ono meneh gitu. Gimana menangani jenengan kayak gitu? Ya itu makanya kalau kita tuh coba untuk merangkul yang anak-anak yang muda-muda, ya mesti harus kita persiapkan mental kita yang luar biasa, harus punya mental yang kuat. Satu ya memang harus sabar, karena maksudnya kan anak muda kan ya, sampai kan tahu sendiri bagaimana jiwa seorang pemuda kan, ya kita harus sabar. Kalau orang Banyuwangi bilang kudu omes lah gitu, kudu omes kalau orang Banyuwangi bilang, iya harus sabar. Kadang-kadang ayo kumpul latihan, kadang yang satu datang, yang lain masih belum lah. Ini kan kita harus menyiapkan mental kita untuk perbanyak sabar lah gitu kan, untuk menghadapi adik-adik yang masih di kalangan remaja. Tapi saya yakin, punya keinginan, etikat yang yakin bahwasanya insya Allah kalau kita punya tujuan yang bagus, punya niat yang bagus, tidak akan mungkin sama Allah tidak akan ditolong, pasti akan ada pertolongan dari Allah. Siap. Matur nuwun Ustaz. Dengan hadroh kita syiar, dengan hadroh kita syiar lewat sholawat. Karena sholawat di dalamnya juga ada berzikir kepada Allah dan juga hamba kita kepada Nabi Muhammad SAW. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita masih banyak mengupas tentang hadroh yang ada di daerah Banyuwangi setelah pariwara berikut ini. Di acara Qalbun Salim. Hari ini kita masih membahas bagaimana hadroh sabda Rasul ya, yang sudah ada yang dijelaskan tadi bersama Ustadz Muslim. Ya Ustadz ya. Ya Ustadz, bagaimanakah kesimpulan jenengan Ustadz? Mulai dari awal sabda Rasul itu berdiri dari segmen awal sampai segmen terakhir. Kesimpulan jenengan bagaimana? Dari keinginan pribadi hati saya yang paling dalam tadi ya mudah-mudahan dengan adanya berdirinya sabda Rasul ini, satu
kesimpulan saya mudah-mudahan kita semua mengharapkan dapat keberkahan dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Makanya dari teman-teman dari awal sudah saya briefing, saya kasih tahu kita mengadakan atau membuat majelis yang semacam ini hanya semata-mata mengharapkan syafaat Rasulullah. Amin. Nah, Ya. bentuk cinta kita kepada baginda Rasul kita lewatkan seni Seni kayak gini. yang kita miliki. Karena Ah. pada wali-wali juga kita diajar Ya lewat betul, seni, ya. ya. Semuanya wali pun pada waktu mensyiarkan agama juga bisa disisipkan lewat seni, Seni kan juga, gitu ya. Tad. Makanya kan saya itu berharap mudah-mudahan sabda Rasul ini bisa terus mengudara, berkelanjutan, lebih-lebih mudah-mudahan bisa sampai yaumul kiamah gitu kan. Dalam arti mungkin kalau nanti saya sudah tidak ada, masih ada regenerasi yang melanjutkan. Itu harapan saya. Makanya dari awal sabda Rasul kan kadang-kadang gini, yang lucunya kadang-kadang gini. Gimana satu? Lucunya gini, kan mesti ada orang yang bertanya, kalau Iya. ngundang sabda Rasul itu berapa? Nah itu loh, Oke, kalau oke. undang sabda Ini- Rasul itu berapa? Ini biasanya rumor yang ada di luar. Nah di luar gitu, kayak Tat. gitu. Nah, makanya saya dari awal bilang sama teman-teman Iya. sabda Rasul, kita jangan menarget. Oh berarti nggak ada target? Enggak ada target. Nggak ada target ya? Dan kalau kita mentarget sekian umpamanya, sekian juta, kita takutnya kan melenceng dari niat kita yang awal, Oke, gitu kan. oke, Ah. oke. Kita Ah, dakwahnya nggak ada. iya gitu. Oh niat kita ini mau bersolawat, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai kita ini menarget. Mamanya ada yang mengundang, terus bagaimana? Tat, kalau ada orang yang mengundang, kita biasanya gini, Tat. Mamanya ada orang yang mau mengundang sabda Rasul. Nah, ini insya Allah tanggal 14 kita mau tampil di Desa Pendarungan. Itu Ya, hajatan. acara hall Gus Yusuf lah, almarhum Gus Yusuf dan keluarganya di Pendarungan. Darungan. Masih daerah Kabat juga ya? Ya, tanggal 14 Januari besok ini. Oke. Itu barengan sama pembicaranya Ustadz Andi Hidayat Roko Jambi. Oke. Dan itu pun kita kemarin coba konsultasi atau bicara sama beliau merespon sangat baik sekali. Oh, gitu. Bahkan penasaran sama sabda Rasul Ustadz Andi Hidayat itu. Iya, Karena tahu kita waktu tampil di acara kita. Iya, iya. Nah, kita gini, kalau ada orang yang mengundang gini, sampean punya budget berapa? Itu aja. ya. Sampean punya budget berapa? Siapkan tempat, siapkan fasilitas yang sekiranya tidak mengecewakan teman-teman saya. Tim kita. Tim kita siapkan. Sampean punya budget berapa? Nanti kalau budget sampean ini ya maksudnya kita kalkulasi dengan akomodasi kita. Ya. Karena kan banyak kita kendaraan juga butuh berapa, sekitar 3 lah, minimal 3 kendaraan untuk teman-teman, alat dan juga sebagainya. Kalau memang kita masih mampu, ya harus kita jalan, gitu aja. Karena apa? Kita mencoba menjaga, jangan sampai hati kita nanti ditutupi dengan target itulah, gitu. Ya, makanya yang penting kita sholawatan, tidak memberatkan sohibul bait, tidak memberatkan yang mengundang kita jalan. Urusan rezeki saya yakin Allah pun pasti akan memberikan rezeki mungkin di jalan yang lainnya gitu. Saya bilang sama teman-teman juga kayak Kuntulan Cekar Dadapangi ini, wes kita niat sholawat kepada Rasulullah, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Nanti umpamanya rezeki yang masuk itu sedikit, ya sudah kita nikmati rezeki yang kita dapat. Fa insya Allah nanti Allah pun akan membuka rezekimu sendiri. Dan alhamdulillah dari Kuntulan sekarang ini sering diundang itu sering. Kadang-kadang acara orang mantenan, jadi ngarak manten, ngirik sunan, ngiringi sunat. Jadi dari situlah Allah memberikan rezeki yang lain. Gitu, nah, situ makanya kan. Yang penting berkat sholawat tadi, berkat keikhlasan adik-adik ikut bersolawat melalui seni yang positif itu. Makanya harapan saya cuma satu, mudah-mudahan sabda Rasul ini bisa terus langgeng selamanya. Amin, itu harapan saya. Ustaz, apakah nanti tujuan jenengan atau program jenengan kelanjutannya di sabda Rasul, apakah ingin menambah alat, apakah ingin memperbesar nanti ada cabang-cabang sabda Rasul, bukan hanya di daerah Banyuwangi saja, mungkin di daerah jenengan asal di Gresik, nanti dimanapun, nanti keinginan jenengan lah. Apakah ingin alatnya nanti, ini kan hanya satu set, besok
bulan besok harus 2 set gitu. Iya. Gimana? Iya, memang kalau untuk alat yang jelas memang kita masih membutuhkan. Dalam arti masih banyak kekurangan alat yang belum kita lengkapi. Nggih. Tapi ya alhamdulillah kita alat masih menyicil lah, dalam arti menyicil karena ini bukan ada donatur yang hebat, enggak, ini memang dari teman-teman sendiri. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai menyicil untuk beli alat, walaupun dari terbang hadrol al-habsinya, juga dari kuntulannya, kita mau nambah jidor, nambah apa, itu tetap kita nanti bertahap. Nah, dalam arti untuk menambah alat apa yang sekiranya kurang, baru nanti kita terus bertahap gitu kan. Nah, dan juga untuk pengembangan selanjutnya, ya semuanya sih kita pengennya syiar yang bagus ini, syiar yang positif ini, siapa sih ya nggak pengen kalau bisa berkembang luas. Dan juga sering kan saya juga punya keluarga di Gresik, teman-teman alumni di pondok sana, di pondok Almunirah Gresik juga, sering saya kirimi videonya Sabda Rasul tampil. Itu selawatan apa? Kan mereka nggak tahu, nggak pernah mengenal yang namanya. Itu selawatan apa? Kok ada apa namanya? Ada angklungannya, ada nuah. Saya bilangin ini adalah kolaborasi antara Kuntulan Seni Banyuwangi sama Al-Habsi. Wah, kapan pengen ngundang lah, kan gitu. Manfaatnya kan di situ, alhamdulillah. Tapi ya kita amini aja. Masalah nanti ngundang kapan-kapan itu wallahu a'lam. Kalau memang Allah sudah menghendaki tidak ada yang susah ya kan. Siap, Ustaz. Terima kasih Ustadz atas waktunya yang sami-sami berikan di acara Qalbun Salim hari ini. Semoga Sabda Rasul berkembang sampai nanti di yaumil kiamah amin. Dan banyak cabang-cabang Sabda Rasul. Bukan Amin. Nanti di Jember ada Sabda Rasul, di Pasuruan ada Sabda Rasul, Probolinggo ada. Dimanapun daerah nanti ada cabang-cabangnya. Amin. Hadroh pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini saya Ahmad Yuslifa Yunus, karena waktu yang memisahkan kita, jangan kemana-mana, tetap di acara Qalbun Salim. Insya Allah Qalbun Salim akan selalu ada untuk pemirsa di NTV berada. Saya Ahmad Yuslifa Yunus sebagai host, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.